dalam keadaan lupa dari taat kepada Allah, dari beriman kepada Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Tapi di lain sisi justru segala hajatnya itu dibuka, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan enggak nyambung. Ada orang yang sholat, ada yang ibadah, ada yang sodako. Katanya sodako memudahkan urusan, ya. Katanya sholat 5 waktu tepat pada waktunya, nanti rezekinya akan lancar, ini dan sebagainya, ya. Tapi sebagian kok malah ada orang yang kebalikan daripada itu, justru dia dilapangkan oleh Allah, ya. Maka ayatnya ini tuh, ketika mereka itu jauh daripada Allah, ya, kenapa justru segala hajat-hajatnya itu dikabul. Maka ayatnya ini, ya. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia berbangga-bangga dengan hal itu, satu saat Allah akan mengambilnya dengan secara tiba-tiba, ya, dan akan habis semuanya. Tidak jarang kita melihat orang itu yang Masya Allah punya segala-galanya, tapi di akhir hidupnya semuanya habis, ya. Alhamdulillah, kalau dia mati dalam keadaan iman masih mending, Pak, ya, masih ada surga. Tapi kalau dia di luar Islam, ya, di luar daripada agama ini, mati dalam keadaan selain beragama Islam, udah, itu mau dihabisin hartanya atau enggak, udah, mau dalam meninggal keadaan punya apa enggak, semuanya akan habis, ya. Artinya apa? Dia akan mendapatkan siksa abadan ilaihi abada, selama-lamanya. Kemudian juga di sini dikatakan, ya, faidahum mublisun, ya, sedangkan dia itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan berputus asa, ayyisu min kulli khair, ya. Dia ini berputus asa dari segala kebaikan. Wa fil athar annahu lamma makaru bi iblis wa kana minal malaikah, ya. Dalam sebuah athar disebutkan, jadi ada hadis, ada athar. Kalau athar itu adalah perkataan sahabat. Ada sahabat mengatakan, sungguhnya tatkala Allah membuat makar kepada iblis, ketika Allah membuat rencana kepada iblis, ya. Wa kana minal malaikah, jadi iblis itu Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis itu dulunya ahli ibadah, ya Pak. Jadi mantan penghuni surga. Mending mantan neraka masuk surga apa mending mantan surga masuk neraka, Pak? Hah? Maksud dua-duanya. Mending mantan orang baik atau mantan orang buruk? Hah? Ada mantan kiai, mantan dia Masya Allah soleh, tapi itu dulu, sekarang mah udah bejat, gitu. Ataupun mending ini dulu dia bejat begini, sekarang alhamdulillah udah bisa ngimamin, ya, baca Qur'annya bagus, gitu. Mending mana, Pak? Mending pertama apa yang kedua? Yang kedua, mending yang kedua. Kenapa? Karena memang manusia itu khata'un, ya, manusia itu pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah yang bertaubat. Kita ini enggak ada yang mulus dari dosa, enggak ada yang mulus. Maka di sini tatkala Allah membuat makar terhadap iblis, wa kana minal malaikah, ada sebagian daripada malaikat yang dia ini mulai menangis. Siapa yang menangis? Jibril wa Mikail, ya. Jibril dan Mikail menangis. Faqala Allah azza wa jalla lahuma, maka Allah berkata kepada mereka berdua, kepada Jibril dan Mikail, malakuma tabkiyani, apa sebabnya kamu kok berdua bisa menangis begitu, ya, apa yang menyebabkan kamu nangis? Allah bertanya. Maka dia berdua, malaikat Jibril dan Mikail, mengatakan, wahai Rabb, sesungguhnya kami tidak bisa aman dari makar Engkau. Kami tidak bisa aman, kami tidak bisa apa? Kami tidak bisa terjaga daripada makar kamu.
Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mudah saja dari seorang ya, dari iblis yang begitu taat kepada Allah, ahli ibadah ya, bisa dirubah sama Allah menjadi orang yang paling buruk ya. Makanya nggak ada sampai sekarang yang namanya iblis, ada nggak Pak? Orang ngasih nama anak namanya iblis, ada nggak? Kalau hotel itu iblis apa ibis? Kan ada hotel itu ya, iblis apa Pak? Ibis, bukan iblis ya? Nggak ada nama anak iblis gitu. Kalau nama COVID-19 ada ya, dulu pernah viral KTP namanya COVID-19. Kalau nama anak namanya iblis enggak. Nah ini malaikat Jibril dan Mikail aja Pak, itu mereka menangis. Kenapa? Melihat makar rencana Allah terhadap iblis yang tadinya adalah seorang makhluk yang dekat dengan Allah, bahkan penghuni surga ya. Awalun itu orang pertama yang ada di surga, termasuk orang-orang makhluk-makhluk Allah yang awal ada di dalam surga. Tapi bisa dibalik sama Allah menjadi orang yang menjadi makhluk yang paling hina. Dan ini pelajaran bagi kita ketika kita melihat sosok, misalnya sekarang ini kan zaman digital ya Pak ya. Kadang ada ulama ini dulunya jangan begini gitu. Sekarang dia kebalikan gitu. Nah, itu ketika kita melihat gitu tuh Pak ya, kita jangan, kadang kalau kita kan tuh parah tuh, lihat tuh. Dulu ngomong gini, sekarang ngomong gini. Dulu pro ini, sekarang lagi koalisi sama ini, kan kayak gitu sekarang ributnya kan. Itu orang-orang munafik gitu kan gitu. Kalau kita ngomong suka gitu kan gitu. Harusnya kita di situ kita ngelihat diri kita sendiri. Ya Allah, itu orang yang punya ilmu ya, yang kealimannya begitu aja kok bisa ya. Tadinya ngomong begini jadi ngomong begitu kan gitu ya. Apalagi saya ini yang ilmu aja nggak punya kan. Kajian seminggu sekali kadang kabur kan gitu. Habis itu juga baca Quran aja belum tentu sehari dapat sejuz ya enggak. Habis itu zikir juga masih bolong-bolong gitu kan. Tasbihatnya enggak tahu, istighfarnya enggak tahu ya enggak. Baca Qurannya masih salah-salah gitu. Yang harusnya idhar dibaca idgham, yang idgham dibaca ikhfa, yang iklab dibacanya idgham kan gitu. Maco-maco kayak gitu. Itu orang yang udah segala ilmu ada sama dia kok dia bisa berubah begitu loh. Sedangkan saya lebih bahaya lagi kan begitu. Sedangkan kita yang ilmunya masih cetek begini, bahkan bisa dibilang belum layak dikatakan orang memiliki ilmu. Ini bisa lebih mungkin lagi kita bisa berubah. Karena apa? Makarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan kadang melihat itu ini ngomong kemarin ini. Kalau kayak gitu biasanya politikus tuh Pak ya. Politikus tuh syarat mau masuk politikus ya nggak boleh punya rasa malu. Rasa malunya dikebelakangin dulu ya enggak. Nanti kita buat alasan, ini loh alasannya begini. Nah, ya. Kalau pemalu-pemalu mah nggak bakal tampil di depan kan gitu ya. Seperti itu Pak ya. Maka satu saat itu dulu ada sahabat Abu Bakar bertemu dengan siapa? Dengan Hanzalah. Maka melihat bertemu dengan Hanzalah, maka dia sahabat Abu Bakar mengatakan, "Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu?" Maka Hanzalah mengatakan, Hanzalah munafik katanya. Hanzalah sudah menjadi munafik. Maka dia pun Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, kenapa kamu mengatakan kamu menjadi munafik?" Iya, katanya. Apa sebabnya? Dia bilang, "Saya ketika duduk di majelis Rasulullah SAW cerita surga dan neraka, Rasulullah SAW menerangkan larangan dan perintah, semuanya terbayang di hadapan saya tuh. Ya. Tapi ketika saya sudah pulang, ketemu anak istri lupa lagi. Apalagi udah di kantor, misalnya kita jadi atasan, tinggal tanda tangan, lihat aman nggak, aman, dah teken aja, jadi kan gitu.
Kata dia gitu. Anzola ini seorang sahabat yang mengatakan, kalau di hadapan Nabi saya itu seakan surga dan neraka terbayang di hadapan saya, tapi ketika ketemu anak, istri, cucu, ya, semua itu hilang, seakan-akan tidak ada itu semua. Gitu. Maka ketika mendengar ucapan itu, Abu Bakar mengatakan, lah saya juga begitu. Di hadapan Nabi saya ingat surga, neraka, ya. Pas pulang itu lupa, ya enggak? Kan memang dunia ini melupakan kita dari akhirat, Pak, ya. Maka jangan sering-sering, jangan terlalu ralut dengan permainan dunia. Boleh, bukan berarti Ustaz nggak boleh ke mall dong, boleh, silakan, ya. Nggak boleh jalan-jalan dong Ustaz, boleh, silakan. Orang dunia tempat permainan, ya. Yang penting jangan larut dengan permainan. Justru kita yang mengendalikan permainan tersebut. Waktunya azan, oh iya, gitu. Kan kadang kalau kita mau nonton bioskop tuh Pak ya, jamnya itu jam berapa, misalnya jam 7 masuknya kan gitu, wah jam 7 pas isya nih kan gitu. Kalau orang yang punya kendali, ya saya yang punya permainannya kok, sholat dulu lah, nggak apa-apa ketinggalan dikit, ya tinggalan dikit nggak apa-apa, yang penting akhirat saya nggak ketinggalan. Sholat, habis sholat udah, yang parahnya sholatnya inget juga, ya nggak, ini film baru nih, kita nggak tahu juga awalnya apa, ya kan. Terbayang cepet-cepet sholat isya 4 rakaat lagi, pas ketemu di mall taunya sholatnya berjamaah, imamnya bacanya sabihis lagi. Ya ini nih gimana nih, mau mufarokoh misa nggak enak, udah tanggung kan gitu ya. Kadang itu harus kita belajar juga Pak ya, kalau dalam perjalanan ya, di dalam pasar ya, dalam kita di rest area apa, misalnya Bapak satu saat jadi imam begitu, maka mukhtasar aja, ringkas ya, jangan kayak sholat sendiri. Ada orang itu sholat ya, misalnya kita ini mungkin kita naik bis kan, di situ ada jamaah, mau sholat sendiri kan nggak enak, udah tempatnya kecil, dah ikutlah, orang baru komat kok, ini imamnya nggak tahu diri bacanya panjang, dia pakai mobil pribadi, yang ini makmumnya udah ditit, jangan diklakson terus ya, bingung. Nah itu harus belajar ya, dalam perjalanan berarti diringkas bacaannya ya. Ketika kita sholat menjadi imam berjamaah, itu kan ketika sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamami sholat, itu imam bukan hanya sekedar ngadep belakang ngeliatin nih, rapet-rapetin kakinya, bahunya gitu, nggak hanya sekedar itu, dilihat juga wajahnya. Ini wajahnya wajah 70-an ya, apa 50-an ya, apa tahun 45 kan gitu ya, harus dilihat nih, banyak yang 45 semua nih. Jangan subuh dihajar yasin ya Pak ya, di istiqomah, saya pagi baca yasin Ustaz ya, biar rezekinya lancar katanya, yasin rakaat pertama yasin, rakaat keduanya al-waqiah. Itu kira-kira nanti jadi seperti sahabat Nabi kan, kayak gitu. Dia sholat tadinya makmumnya ada berapa orang, pas salam kosong, marah dia, lapor sama Nabi, oh ya Nabi, ini si fulan tadinya sholat bareng sama saya, pas saya salam kosong, dia ninggalin saya. Terus kata Nabi, emang kamu di rakaat pertama baca apa? Saya baca ini sama itu. Terus rakaat kedua baca ini sama itu. Pantesan gitu ya, ditinggal kabur. Jadi kita mau sholat panjang-panjang silahkan Pak, kalau sholat itu sholat sunnah, ataupun di satu masjid itu sudah disepakati, misalnya subuh di hari Jumat kita baca surat-surat yang dianjurkan, sajadah misalnya ya kan, kemudian rakaat keduanya baca surat Al-Insan kan begitu. Kalau udah disepakati nggak jadi masalah. Nah ketika ada orang baru yang dia itu sifatnya pendatang, mengikuti ya salah dia kan begitu. Kalau bisa khusus Jumat saya nggak cari di Masjid Al-Mujahidin lah, sholat di masjid lainnya kan begitu. Itu kalau sudah disepakati. Terus kalau misalnya hal-hal itu, misalnya di situ harus ada sujud sahwi dalam bacaannya, maka imam itu harus apa? Harus ngasih tahu ya. Jangan dikira kita semuanya nih orang-orang kajian semua kan, yang kajiannya kadang bingung ya enggak, imam salah subhanallah apa melongo kan gitu. Kadang ada orang imam salah ya, harusnya kalau laki-laki itu subhanallah, ini malah nanya
kok bangun lagi katanya kayak gitu kan. Imam bangun lagi, ya salah tuh, udah subhanallah subhanallah kan gitu. Dia ngingetin, habis itu dia sholat lagi, padahal dia udah ngobrol sama di sebelahnya kan begitu ya, batal sholatnya. Nanti dalam mengucapin subhanallah juga bukan hanya sekedar subhanallah ya, dia harus niat di dzikir. Kalau hanya hasal itu saja bisa batal daripada sholatnya ya. Maka di sini kita lanjut lagi kembali, Jibril dan Mikail itu Hanzalah tadi itu akhirnya sahabat Hanzalah dan Abu Bakar itu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi di antara mereka berdua. Maka Nabi mengatakan, seandainya keadaan kamu ketika di rumah bersama anak istrimu itu ya sama seperti keadaanmu ketika ada di majlisku, kata Rasulullah SAW, maka niscaya para malaikat itu akan berjabat tangan di tempat-tempat tidurmu. Artinya malaikat itu akan dekat kepada kita kalau emang kita itu bisa seperti itu. Bapak di sini ya merasa seperti surga dan neraka di hadapan kita. Kan kalau surga dan neraka di hadapan kita maksudnya apa? Aduh, kalau mau maksiat tuh kita nggak berani gitu, ya kan? Di kantor juga ya merasa diawasi sama Allah, mau maksiat nggak berani kan. Ya, dalam sebuah keterangan dikatakan, dalam sebuah ayat disebutkan, la yasriqu sariq, ya, tidaklah seorang pencuri itu dia mencuri kecuali ketika mencuri itu imannya itu sedang nuzi'a, imannya itu sedang tercabut ya. Ada pencuri dia mencuri, maka dalam satu hadis disebutkan ketika itu tuh imannya sedang tercabut. Ada seorang muslim berzina ya, la yazni zani, tidaklah seorang itu berzina ya, menzina itu sedang berzina kecuali ketika itu imannya sedang tercabut. Kenapa? Karena ketika itu dia lalai dari pengawasan Allah, hatinya lalai kalau dia ini hakikatnya dalam pengawasan Allah. Kalau kita bagaimana? Oh, saya lalai terus kan. Udah ngomong apa aja ya enggak. Urusan nanti hisab di akhirat katanya. Orang bareng-bareng kok dihisabnya gitu kan kita. Misalnya kita diingatkan gini-gini, udah enggak usah ingetin lu. Kayak surga udah punya lu aja kan gitu. Orang surga juga masih belum jelas punya kamu kan gitu. Bahaya juga Pak ya. Karena apa? Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sungguhnya peringatan itu baik, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di sini wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau dalam setiap harinya yuksiru ayyaqula, beliau ini memperbanyak ucapan ataupun doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Beliau senantiasa membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati ya, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu, kokohkanlah hati-hati kami di atas agamamu, di atas ajaranmu. Faqila lahu ya Rasulullah, ya, Nabi itu berdoa seperti itu Pak, sedangkan kita tahu Rasulullah SAW itu siapa ya. Kalau nggak ada Nabi maka dunia dan seisinya, apa yang ada di atas langit ya, apa yang ada di bawah bumi itu semuanya nggak akan diciptakan. Semua ini diciptakan karena kehadiran Rasulullah SAW. Tapi dalam setiap harinya beliau senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini. Maka ketika Nabi mengucapkan seperti itu, faqila lahu ya Rasulullah, sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, atakhafu alaina, ya, apakah engkau mengkhawatirkan kami gitu ya. Maka sahabat itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, apakah engkau khawatir terhadap kami? Kami ini hidup ya sezaman dengan kamu, kami beriman kepada kamu ya, kami mendengarkan ucapan-ucapanmu, sabda-sabdamu wahai Rasul. Apakah engkau khawatir dengan keimanan kami begitu? Apakah engkau khawatir dengan keadaan kami begitu?
Maka Rasulullah SAW bersabda, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Ya, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari beberapa jari-jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah ya, kapanpun, dimanapun ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat ya, tidak mengenal jam dan sebagainya. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bisa seketika membalik-balikan hati itu sekehendaknya. Tuh. Sahabat nanya, wahai Rasul, kamu khawatir kepada kami ya Pak? Gitu. Sedangkan kami ini beriman kepadamu, melihat apa yang engkau perbuat, mendengar langsung apa yang engkau sabdakan. Kalau kita kan dengar sabda Nabi dari mana Pak? Dari kitab-kitab, dari sampaian daripada para alim ulama. Kalau ini dia langsung dengar dari Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, apakah kamu khawatir terhadap kami wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, sungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jari dari beberapa jarinya Allah. Jadi maksudnya itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala ya. Kan kalau sesuatu ada di tangan kita itu kita mau balik-balikin itu terserah kita. Ini berada di tangannya Allah, berada dalam kuasanya Allah. Maka Allah bisa membolak-balikannya sekehendaknya. Jangan heran Pak, melihat orang itu tiba-tiba kok sedih ya, tiba-tiba bahagia ya enggak, tiba-tiba nangis, tiba-tiba tersenyum ya, tiba-tiba pro sama ini kan gitu, tiba-tiba kontra sama ini ya enggak. Wah, kemarin jelek-jelekinnya itu kalau udah jelek-jelekin sampai digeprak-geprak itu mejaan gitu. Sekarang saling merangkul kan gitu. Jangan heran. Kenapa? Sudah hati manusia itu, jawabannya hati manusia itu berbolak-balik. Makanya dalam keterangan disebutkan masumiyal qalbu illa annahu yataqallab ya. Hati itu tidak dinamakan hati ya kan, kecuali karena seringnya dia ini berbolak-balik. Kalau manusia, masumyal insan linisyani, manusia itu kenapa enggak disebut kenapa manusia itu disebut manusia? Nah, manusia itu disebut manusia karena apa? Karena dia ini linisyanihi, banyak lupanya. Udah manusia makannya nasi ya, nasinya nasi putih udah ya, komplit ya enggak Pak? Maka kita Nabi saja senantiasa membaca ya muqallibal qulub, apalagi kita seperti itu. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih disebutkan innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki la ya'malu bi amali ahlil jannah ya. Sungguh dia ini di masa hidupnya senantiasa beramal dengan amalan ahli surga. Maksudnya amalan ahli surga itu senantiasa taat hidupnya kepada Allah. Hatta sehingga antara dirinya dan surga itu illa dhira ya. Tinggallah dhira itu dari siku sampai ujung. Dhira ya. Antara dia dengan surga itu tinggal jarak segitu aja tuh Pak. Ya. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Tapi celakanya dia sudah tercatat dalam takdir Allah ini dia ahli neraka. Maka di akhir penghujung hidupnya bukan menjadi ahli surga, dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah. Dalam keterangan hadis yang selanjutnya itu ada lagi disebutkan, ada orang juga yang sungguh dia itu ya beramal dengan amalan ahli neraka, ini sebaliknya ya. Kemudian apa? Karena catatannya dia ini ahli surga, sehingga di akhir daripada hidupnya dia bertaubat. Kalau dia kafir, dia masuk Islam, kemudian setelah masuk Islam mati. Udah nggak jadi itu. Padahal antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal aja itu ya.
Tapi karena apa? Karena kitab, artinya apa namanya, takdirnya ini mengatakan dia ini ahli surga, maka Allah rubah ya, keadaannya dengan seketika. Akhirnya orang itu meninggal dalam keadaan muslim ya. Maka tadinya udah pengen deket amat tuh dengan neraka, tinggal kecemplung aja gitu ya. Nah, tinggal merem aja jalan udah nyampe ke neraka. Tapi karena apa? Karena Allah punya kuasa ya, takdirnya ini dia menjadi ahli surga, maka orang tersebut pun beramal dengan amalan ahli surga dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau yang pertama apa yang kedua, Pak? Hah? Apa? Mau yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama? Pertama ahli surga, matinya jadi ahli neraka. Yang kedua ahli neraka, amalnya hariannya. Habis itu matinya dalam keadaan husnul khotimah. Mau yang pertama apa yang kedua? Jangan dua-duanya Bapak ya. Yang kedua ini alternatif aja gitu ya. Enggak, alternatif. Kalau kita kan Masya Allah ya. Maka di sini tidak ada keterangan lagi seseorang itu kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia itu dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung untuk apa dia diciptakan. Kalau dia ini diciptakannya calon-calon ahli surga, maka sholat itu rasanya mudah ya. Zikir mudah, baca Quran mudah, i'tikaf di masjid mudah ya enggak? Belajar Al-Quran juga mudah ya, belajar kitab-kitab yang lain juga mudah gitu ya. Karena kalau kita mau ini Pak, banyak ilmu-ilmu agama ini yang belum kita ketahui ya, dan itu harus ada peningkatan dalam diri kita ya. Baik itu dalam membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah dasar ya. Kalau ulama-ulama dulu tuh dia mau jadi ulama itu syaratnya pasti kalau ditanya mereka hafal Quran ya. Bapak ke ulama Timur Tengah sana itu ya, orang-orang Arab, Mesir apa semua, rata-rata mereka yang punya gelar doktor apa sebagainya itu semuanya ya, kalau yang cetakan-cetakan dulu itu rata-rata mereka itu hafal Quran. Karena modal pertama yang paling cocok buat anak itu masih kecil tuh Pak ya, itu adalah pelajaran Quran. Kalau masih kecil udah dicekokin fikih masih bingung dia. Kan kalau fikih itu nyambungnya seperti kita nih, udah ngalamin, oh iya perjalanan begini-begini, baru Bapak diajarin bagaimana cara sholat ya enggak, jamak dan qosor, kan baru kebayang tuh, oh iya begini. Diajarin tayamum, udah pernah melakukan safar seperti ini, baru kebayang, oh iya ya ternyata begini-begini. Kalau masih anak kecil dibicarain sholat jamak, perjalanannya harus 83 km, 80 km ke atas lah, bingung dia, 80 kilo dari mana ke mana, nggak nyambung. Maka pelajaran yang paling cocok buat anak kecil itu Pak ya, anak masih di bawah usia daripada 10 tahun itu Al-Quran ya. Kita kalau punya anak, anak saya udah gede, udah telanjur, cucunya Pak ya, jangan ada sampai yang lewat di antara keturunan kita ya, mau cucu mau cicit. Sekarang saya cucu juga udah gede-gede Ustaz, ada cicit, nah udah cicitnya itu panggil semua cucu ya kan. Nih pesan Bapak ya, pesan apa? Kalau cucu berarti pesan buyut kan ya, kan gitu ya. Kalau ini kan engkong, pesan engkong ya, pesan aki ataupun pesan kakek gitu ya. Jangan sampai di antara keturunan kita ini tidak ada satu orang pun yang menjadi penghafal Al-Quran ya. Ini PR kita Pak. Kenapa? Nabi Zakaria alaihissalam doa ya, doanya itu dalam satu keterangan disebutkan mulai umur berapa Pak? 19 ataupun 20 tahun ya. Nabi Zakaria itu berdoa meminta apa? Keturunan. Dikabulkannya umur 90 tahun. Lama nggak Pak? Doanya berapa tahun? 70 tahun tuh. Dari 19 atau 20 tahun itu baru dikabulkan punya keturunan umur 90 tahun. Doanya apa? Salah satunya kan beliau minta keturunan untuk apa? Untuk melanjutkan perjuangannya gitu ya. Untuk melanjutkan perjuangannya. Nah kita juga gitu. Nah, kita sekarang alhamdulillah udah menjadi orang-orang ya, soleh mah belum tapi arah ke soleh kan gitu.
Maka kita berdoa dari keturunan-keturunan kita juga kan itu menjadi orang-orang yang soleh ya. Misalnya, aduh saya pengen banget ngapal Quran Ustadz gitu kan, saya pengen banget belajar agama, aduh tapi udah begini, udah kebanyakan mecin kan, ada yang kebanyakan mecin, ada yang kebanyakan garam. Kalau sekarang apaan tuh? Banyak udah makanan-makanan kan, bumbu-bumbu itu macam-macam ya. Ya udah, harus kita punya minimal dari cucu, dari anak nggak ada cucu nggak ada cicit nggak ada, udah terus ke bawah. Pokoknya kalau kita masih hidup harus kita monitor terus. Ayo satu aja ya, saya minta satu aja katanya. Untuk apa? Untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang lain bukan agama ya Pak ya. Ada orang kaya, ada orang dia ini menjadi pedagang yang amanah, dia akan di surga bersama Rasul ketika dia amanah, dia jujur seperti itu. Tapi kita harus ada dalam keturunan kita itu seperti itu. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan wa fi sahihil Bukhari an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajula ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'malu ar-rajul bi 'amali ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar wa innamal a'mal bil khawatim. Ini yang harus dipegang Pak ya. Sungguhnya ada seorang laki-laki yang dia itu beramal dengan amalan ahli neraka, dan sesungguhnya dia ini takdirnya adalah ahli surga. Ada yang dia amal dengan amal ahli surga, tapi takdirnya ini ahli neraka. Wa innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal itu yang dilihatnya akhirnya ya. Makanya kan dalam doa yang diajarkan Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik ya. Ya Allah, Nabi mengajarkan kepada kita berdoa, berikanlah kepada kami ya perasaan takut kepadamu. Ma tahulu bihi bainana wa baina maksiat. Takut gimana yang kita minta kepada Allah? Yaitu rasa takut yang bisa menjadi penghalang antara diri kita dengan maksiat. Jadi kalau ada orang bilang, Bapak misalnya nanya ataupun kita ngetes diri kita nih, saya ini takut nggak sih sama Allah? Maka lihat aja kita ini masih berani maksiat nggak sama Allah gitu ya. Kalau ngetes orang kan gampang tuh, lihat tuh orang udah azan ya kan, masih main remi aja misalnya kan gitu, ataupun sudah azan masih seter kan gitu kan, ada tuh Pak, udah azan langbar kaki-kaki lagi kan gitu, masya Allah ya. Kalau gitu kita lihat itu berarti orang itu nggak takut sama Allah. Kenapa? Kalau takut sama Allah itu menjadi penghalang ya. Ada penghalang, rasa takutnya itu menjadi penghalang antara dia dan maksiat kan gitu ya. Walaupun hukum catur sebagian ulama mengatakan makruh ya, sebagian mengatakan haram kan begitu ya. Nggak apa-apa Ustaz buat hiburan ya, yang penting jangan ster adzan udah dikumandangkan kan begitu. Nah, maka bagaimana tuh keadaannya kalau begitu Pak? Ya enggak? Maka seperti itu berarti kita lihat diri kita, oh berarti saya belum ada rasa takut kepada Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Kita minta kepada Allah itu apa? Ketaatan kepada Allah sampai sekiranya ketaatan itu bisa mengantarkan diri kita kepada surga. Jadi taatnya bagaimana tuh Pak? Taat yang bisa mengantar diri kita kepada surga. Berarti maksudnya taatnya itu dawam, istiqomah ya. Sampai mati. Bukan sekarang gue nanti besok nih doain Ustadz saya mau umroh ya. Saya mau umroh sama haji ya, di sono saya bukan 2 bulan, 3 bulan, bukan 4 bulan Ustadz sono. Habis pulang ya enggak, sampai pulang ke sini azan dikumandangkan, ya ini mah azan mujahidin, gue mah levelnya azan Mekah kan gitu. Ya sholatnya di mujahidin ya, gue mah sholatnya di Nabawi udah lewat gini mah gitu. Enggak ya, bukannya udah beramal tuh terus sampai kapan? Sampai amal ini bisa membawa kita ke surga. Artinya beramal sampai kita
mati dalam keadaan taat sama Allah. Kalau taat sama Allah berarti mati dalam keadaan Islam. Nah, seperti itu. Wa qad qassallahu ta'ala fi kitabil aziz qissata Bal'am, ya. Dalam Quran Allah telah menceritakan kisahnya Bal'am, ya. Yang dia itu tercabut daripada imannya, padahal dia ini seorang alim yang besar. Bukan hanya alim, dia ahli ma'rifat, ya. Sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Begitu Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepadanya untuk kita, Pak, ya. Yang segitu tadi yang kita bicarakan di awal, segitu alim saja, segitu ahli ma'rifat saja bisa berubah, ya. Nah, kalau kita tanya kok misalnya ada orang tuh kok ngomong begitu ya, padahal tuh orang alim, apalagi sekarang lagi ribut misalnya tuh, padahal dia habib kan gitu, kok ngomongnya begitu kan gini. Udah jawabannya gampang, ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik tuh. Jawabannya gampang apa? Yaitu hati kita ini senantiasa berbolak-balik, dan hati kita berada di apa? Di genggaman Allah. Allah bisa membolak-balikan sekehendaknya tuh. Maka kita kira-kira dibalikannya, ditetapkannya dalam keadaan taat atau di selain itu. Nah, itu yang harus kita khawatirkan. Begitu juga kisahnya Barsisoh, kan ada juga seorang abid yang dia itu mati dalam keadaan kufur. Dalam kitab ini disebutkan wariyu annahu ka waruya, dan diriwayatkan sungguhnya ada seorang di Mesir, ya Pak, ya. Di Mesir itu ada seseorang yang dia ini senantiasa menjadi muadzin di masjid. Jadi orang ini dia seorang muadzin, ya. Untuk apa? Untuk sholat 5 waktu, ya. Dia juga ini adalah orang yang ahli daripada ibadah, ya. Bahkan terpancar dari wajahnya ini nur ketaatan. Nur orang soleh kan ada tuh, Pak. Bapak kalau lihat orang-orang soleh tuh, adem hatinya gitu kan. Itu terpancar dari orang yang senantiasa adzan ini di masjid itu, ya. Maka pada suatu hari, ya, dia ini akan mengumandangkan adzan. Kalau dulu adzan itu kan naik ke menara, ya Pak, ya. Naik ke menara. Kalau sekarang kalau adzan naik ke menara enggak? Tapi speakernya ditaruh di atas, ya. Disambung kabelnya udah ke atas, ya. Sampai ada yang mau bikin menara tuh di pasar kaget tuh kan, ya, berapa ratus juta tuh, juta apa M sih itu nolnya tuh, saya nggak tahu tuh, ya. Nah, kalau dulu itu yang mau adzan naik ke atas dia, Pak, ya. Ala adatihi lil adzan, sebagaimana kebiasaannya dia itu ya naik ke atas menara untuk adzan. Wakana, ya, dan di bawah menara itu ada rumahnya seorang Nasrani dhimmi tuh, ya. Jadi ada dhimminya. Kafir itu ada kafir dhimmi, ada kafir harbi itu. Kalau kafir harbi itu wajib diperangin. Kalau kafir dhimmi itu mereka-mereka yang berada di bawah naungan umat Islam gitu. Kalau sekarang kita umat Islam yang bernaung kepada orang di luar Islam apa? Ini Pak, kan gitu. Pajak semuanya ditarik kan gitu. Bingung orang kan. Ini aja ada pajaknya kan gitu. Harusnya pajak-pajak itu untuk siapa? Kafir-kafir dhimmi, ya gitu. Nah, kemudian jadi di rumah di bawah menara itu ada rumah seorang Nasrani. Maka satu saat rumah tersebut itu terbuka dan dia melihat seorang gadis perempuan, ya, anaknya seorang Nasrani itu, ya. Wa kanat jamilah, di sini diterangkannya, wah, gadis itu cantik, Pak. Faftatana biha, ya. Akhirnya si laki-laki itu pun terkena fitnah. Artinya fitnah itu apa? Wah, dia senang sama si wanita itu, ya. Wa tarokal adzan, ya. Dia terpukau dengan wanita itu sampai dia meninggalkan adzan. Nggak jadi naik tuh, Pak. Nggak jadi naik ke atas menara. Wa nazala ilaiha, kemudian dia turun, ya, nyamperin ke wanita itu, ya. Maka si wanita itu mengatakan kepada laki-laki itu, masya'nuk, ya, ada apa gerangan gitu? Kamu kok tiba-tiba turun nggak jadi adzan? Dan apa yang kamu inginkan? Dan apa yang kamu inginkan?
Maka laki-laki itu mengatakan, aku menginginkan kamu gitu. Nanti dia bilang, gue cinta sama lu nih gitu. Maka wanita itu mengatakan, ya, kamu nggak akan bisa mendapatkan cintaku gitu. Kenapa? Karena aku ini seorang Nasrani, kamu seorang Muslim, nggak mungkin bapakku mengizinkan ya kamu menikahi aku. Maka dia mengatakan, terus bagaimana kalau saya ingin tetap menikahkan kamu, menikahimu? Maka kata dia, ya kalau kamu mau nikah sama aku, ya udah pindah agama, kayak gitu gampangannya kan, pindah agama. Nah ini karena sudah terlalu cinta ya kan, kali ini apa nih yang tukang azannya ini orang kampung bagaimana gitu kan, paling ngelihat cewek itu, apa bener-bener cewek itu di sini sebutnya Jamilah ya, cantik bener kali kan gitu, sampai dia ini terpukau, terpesona kan gitu. Nah, akhirnya udah, singkat cerita dia ini akhirnya pindah agama, ya kan? Pindah agama, ya. Dan dia akhirnya tinggal bersama orang Nasrani tersebut. Nah, maka di hari pernikahan yang pertama itu Pak, ya, padahal ini hari pertama nih, ya enggak? Maka wafi asna idzalikal yaum, di pertengahan hari itu si laki-laki ini yang seorang muadzin yang pindah agama ini, dia naik ke atas apa? Ke atas atap untuk membenarkan sesuatu. Fasakoto, ya. Maka dia pun terjatuh, famata, dan dia meninggal dunia. Fala huwa faza bidinihi wala huwa tamatta'a biha. Maka di sini disebutkan dia enggak beruntung dalam urusan agamanya, artinya dia mati di luar Islam, wala tamatta'a biha, dan dia juga belum sempat menyicipi ataupun merasakan daripada nikmatnya pernikahan itu dengan wanita tadi. Khosirat dunia wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Udah keluar dari Islam, belum sempat malam pertama udah jatuh mati duluan. Parah Pak. Mending kalau masih bisa nyicipin, mending kan gitu, tapi mending dunia doang kan gitu ya. Ini udah agamanya terlepas, apa yang dia inginkan juga belum sempat dirasain, Allah telah cabut daripada nyawa. Itulah namanya makar Pak ya. Rencana daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa memperbanyak doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya. Tsabbit qalbi ala dinik, enggak apa-apa kalau qalbi berarti hati saya. Kalau kita pakai qulubana berarti hati-hati kami, maksudnya hatinya kita sebagai umat Islam ya, hatinya gitu. Terserah Bapak mau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ataupun ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah itu minimal kita baca dalam sehari, minimal itu setiap habis sholat ya. Gunanya untuk apa? Agar Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita, dan di akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya? Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Nah, Bapak Ariman. Iya, silakan. Iya. Jadi menanggapi orang yang mengatakan seperti itu ya, terserah Allah lah yang mau ditaruh di neraka, yang penting Allah ridho. Jadi dia jelas salah kaprah ya, karena namanya keridhaan Allah itu ada di dalam
surga. Maksudnya balasan buat orang-orang yang diridhoi Allah itu adanya dalam surga. Kecuali Pak, kecuali memang pernah di dalam di kitab tafsir itu disebutkan ya Pak ya, ada di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ada seorang soleh, dia mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah surga saya berada di mana. Artinya saya ini bertempat di surga mana, kan surga itu bertingkat-tingkat ya Pak ya. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya si fulan ini bertanya kepadaku dan dia meminta menyampaikan, tolong tanyakan kepada Allah surganya dia ini ada di tingkat mana gitu. Maka Allah menjawab, siapa? Si fulan. Oh itu, dia katakan kepadanya sesungguhnya dia berada di neraka. Tuh. Ya enggak? Ini orang ini nanya kepada Nabi Musa, kenapa? Karena dia sudah yakin, wah sholat saya semuanya udah oke semuanya. Jadi zaman Nabi Musa tuh Pak, nggak ada yang palanya di sini hitam. Ya enggak? Kalau kita kan kebanyakan sujud di sini jadi hitam kan gitu ya. Nah, kalau dulu keningnya itu bercahaya, terus tempatnya itu apa namanya, batunya yang sering disujudin itu jadi dekok gitu ya. Nah, kayak gitu. Kalau kita kan kulitnya yang kalah ya, kapalan jadi kayak gitu kan. Nah, itu apa Pak? Maka akhirnya dia pulang. Nabi Musa itu bertemu dengan orang tersebut, terus ditanya, wahai Nabi Musa gimana? Udah tanya sama Allah belum? Udah. Apa jawaban Allah? Iya, kamu berada di neraka. Maka orang tersebut tahu Pak, termenung, diam. Dia diam, bersedih sambil berpikir, wahai Nabi Musa, kalau begitu tolong tanyakan lagi sama Allah, ya Allah saya siap masuk neraka ya, asalkan tubuh saya ini diperbesar seluas pintu neraka ya. Artinya apa? Agar cukup saya aja yang masuk neraka, orang lain jangan, nah, gitu. Akhirnya dia kembali, Nabi Musa ya, berjumpa dengan Allah, kemudian mengatakan seperti itu, wahai Allah, sungguhnya hambaku yang kemarin engkau katakan dia berada di neraka, dia minta permintaan. Apa permintaannya? Dia minta badannya itu dibesarkan sebesar pintu neraka, agar cukup dia saja yang masuk ke dalam neraka, yang lain jangan. Maka ketika mendengar ucapan hamba itu yang disampaikan oleh Nabi Musa, maka Allah mengatakan, wahai Musa, sampaikan kepada dia sesungguhnya dia berada di dalam surga. Tuh. Nah, kenapa Pak? Dari kisah ini, di situ di tafsir itu disebutkan, diambil kesimpulan, ketika seseorang hanya beribadah untuk dirinya saja ya, tanpa memikirkan orang lain, maka masih dikhawatirkan kita ini masih ahli neraka. Tapi kedua itu ketika dia bilang, dah besarkan badan saya sebesar pintu neraka ya, biar saya saja yang masuk ke dalam neraka, yang lain jangan. Nah, berarti kan dia ada kepedulian sesama begitu, ada kepedulian sama orang lain. Maka singkat cerita, akhirnya orang tersebut pun ya diklaim oleh Allah, diberitahukan menjadi ahli surga. Gara-gara apa Pak? Gara-gara dia memikirkan hamba yang lainnya. Maka kita ini dalam beribadah jangan egois ya Pak ya. Kita harus memikirkan sesama kita, anak istri kita ya, walaupun diajak sekali dua kali nggak mau, terus. Kita kan nggak tahu hidayah itu adanya kapan. Kadang ada orang tua ngomongin anaknya tiap hari, tapi nggak dengar. Giliran ada orang lain ngajak dia gitu kan, sebentar ikut gitu. Nanti yang ini, wah itu gara-gara omongan gua tuh anak lu kan jadinya ikut tuh, jadi taubat. Padahal sebenarnya pondasi awalnya udah ada nih, kita orang tua gitu. Cuman kan kita nggak tahu Allah memberi hidayah kepada seseorang itu melalui lisan siapa, melalui ajakan siapa, melalui contoh siapa misalnya kan gitu. Nah itu ya. Nah, seperti itu ya Pak ya. Insyaallah Pak ya, cukup ya. Kalau yang tadi itu dibilang udah nggak apa-apa gue masuk neraka, yang penting Allah ridho kan, kayak gitu. Bahasanya kayak bahasa ini, kayak bahasa pasrah, kepasrahan kan gitu.
Kita anak manusia diberi sama Allah itu pikir, akal itu supaya apa? Supaya bisa memilih, ya, supaya bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman dan Allah istiqomahkan kita dalam belajar agama sehingga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا الناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.